Kejaksaan Agung atau Kejagung menetapkan 3 orang tersangka baru dalam kasus dugaan suap atau gratifikasi dalam vonis lepas perkara korupsi ekspor crude palm oil atau CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penetapan tersangka ini dilakukan penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung setelah serangkaian pendalaman mulai dari penggeledahan hingga memeriksa sejumlah saksi. Hal itu disampaikan oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Abdul Qohar Afandi pada Selasa 22 April 2025. Ada tersangka masing-masing bernama Marcella Santoso alias MS selaku advokat, kemudian Junaidi Saibeh alias TS selaku advokat, dan Tian Bahtiar alias TB selaku Direktur Pemberitaan JEK TV. Abdul Qohar menjelaskan berdasarkan pemeriksaan ditemukan permukaan jahat yang dilakukan oleh 3 tersangka, di mana perannya masing-masing MS, JS, dan TB ini melakukan upaya merintang baik langsung maupun dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tata komoditas timah di wilayah izin usaha pertanian atau IUP PT Timah Tbk dan tindak pidana korupsi dalam impor gula atas tersangka Tom Lembong. Tersangka MS dan JS memberikan uang 478 juta rupiah kepada TB untuk memproduksi konten-konten yang bertujuan menyudutkan Kejagung, di mana tersangka MS dan JS mengorder tersangka TB membuat berita berunsur negatif dan konten-konten negatif lainnya yang menyudutkan Kejagung terkait penanganan perkara. Kemudian tersangka TB mempublikasikan di media sosial, media online, dan televisi, sehingga kejaksaan dinilai negatif dan merugikan hak-hak tersangka atau terdakwa yang ditangani tersangka MS dan JS selaku penasihat hukum tersangka atau terdakwa. Di saat bersamaan, tersangka JS juga membuat narasi-narasi opini yang menguntungkan timnya dalam penanganan perkara kliennya. Tersangka JS juga membuat metodologi perhitungan kerugian keuangan negara dalam penanganan perkara yang dilakukan kejaksaan adalah tidak benar dan menyesatkan. Fakta lain terungkap bahwa tersangka MS dan JS ini membiayai demonstrasi dalam upaya menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pembuktian di persidangan. Demo kemudian dipublikasikan oleh tersangka TB dengan narasi-narasi buruk tentang kejaksaan. Tersangka MS dan tersangka JS menyelenggarakan juga dan membiayai kegiatan seminar-seminar, kemudian podcast di beberapa media online dengan membuat narasi-narasi yang negatif dalam pemberitaan untuk mempengaruhi pembuktian di persidangan, serta diliput oleh tersangka TB dan menyiarkan di JEK TV dan akun-akun official JEK TV termasuk di media TikTok dan YouTube. Abdul Qohar juga mengungkapkan tujuan ketiga tersangka untuk membentuk opini publik yang menyudutkan kejaksaan dalam menangani perkara tersebut, utamanya dalam kasus tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk dan tindak pidana korupsi dalam kegiatan impor gula atas tersangka Tom Lembong. Harapan mereka perkaranya dapat dibebaskan atau minimal mengganggu konsentrasi penyidikan. Ketiganya kini disangkakan pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto 55 ayat 1 KUHP. JS dilakukan penahanan 20 hari ke depan, terhitung hari ini di Rutan Salemba. Begitu juga TB ditahan 20 hari, terhitung hari ini di Rutan Salemba. Sedangkan untuk MS tidak ditahan karena yang bersangkutan sudah ditahan dalam perkara lain. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti lain yang telah diperoleh oleh penyidik selama melakukan penyidikan pada hari ini terhadap beberapa saksi sebagaimana yang telah disampaikan Pak Kapus Penkum, penyidik pada
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Republik Indonesia mendapatkan alat bukti yang cukup untuk menetapkan 3 orang tersangka. Yang pertama, tersangka MS. Yang bersangkutan selaku advokat dengan surat penetapan tersangka nomor 21 tanggal 21 April 2025. Yang kedua, tersangka JS. Yang bersangkutan sebagai dosen dan advokat berdasarkan surat penetapan tersangka nomor 29 tanggal 21 April 2025. Yang ketiga, tersangka TB selaku Direktur Pemberitaan JEK TV berdasarkan surat penetapan tersangka nomor 30 tanggal 21 April 2025. Direktur Pemberitaan JEK TV Tian Bahtiar alias TB mendapatkan uang sebesar 480 juta rupiah untuk membuat dan menyebarkan berita yang menyudutkan Kejaksaan Agung. Uang tersebut diterima Tian atas nama pribadi tanpa kerjasama dengan JEK TV. Tian menerima uang tersebut dari 2 advokat, yakni Marcella Santoso alias M dan Junaidi Saibe alias S yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Konten negatif ini kemudian dipublikasikan oleh Tian ke beberapa media, baik itu media sosial dan media online yang terafiliasi dengan JEK TV. Salah satu contoh narasi negatif yang dibuat oleh Marcella dan Junaidi soal kerugian keuangan negara dalam sejumlah perkara. Padahal perhitungan kerugian keuangan negara yang disebarkan itu tidak benar berdasarkan. Sebelumnya diketahui Kejaksaan Agung telah menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait kasus vonis lepas ekspor CPO terhadap 3 perusahaan, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hero Group, dan PT Musimas Group. Mereka adalah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yakni Muhammad Arif Nuryanta, Panitera Muda Perdata Jakarta Utara, Wahyu Gunawan alias WG, serta kuasa hukum korporasi Marcella Santoso alias MS dan Arianto Bakri alias AB. Kemudian 3 majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ekspor CPO selaku ketua majelis serta Agam Syarif Barudin dan Ali Muhtar selaku anggota. Baru Social Security Legal Wilmar Group yakni Muhammad Syafi'i ditetapkan sebagai tersangka karena diduga merupakan pihak yang menyiapkan uang suap 60 miliar rupiah untuk Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta melalui pengacaranya untuk penanganan perkara ini. Kejaksaan menduga Muhammad Arif Nuryanta yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerima suap 60 miliar rupiah. Sementara itu, 3 hakim Agam Baharudin dan Ali Muhtarom sebagai majelis hakim diduga menerima uang suap 22,5 miliar rupiah. Suap tersebut diberikan agar majelis hakim yang menangani kasus ekspor CPO divonis lepas atau onslaught alias vervolge. Vonis lepas merupakan putusan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi perbuatan tersebut tidak termasuk dalam kategori tindak pidana. Dengan biaya sebesar dengan biaya 478.500.000 rupiah yang dibayarkan oleh tersangka MS dan tersangka JS kepada TB yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Tersangka MS dan tersangka JS mengorder tersangka TB untuk membuat berita-berita negatif dan konten-konten negatif yang menyudutkan kejaksaan terkait dengan penanganan perkara akuo, baik ketika di penyidikan, penuntutan maupun di persidangan. Dan tersangka TB mempublikasikannya di media sosial, media online, dan JEK TV News sehingga kejaksaan dinilai negatif dan telah merugikan hak-hak para tersangka atau terdakwa yang ditangani oleh tersangka MS dan tersangka JS selaku
penasihat hukum tersangka atau terdakwa. Kemudian tersangka CS membuat narasi-narasi dan opini-opini positif bagi timnya, yaitu MS dan JS. Kemudian membuat metodologi perhitungan kerugian keuangan negara dalam penanganan perkara akuo yang dilakukan kejaksaan adalah tidak benar dan menyesatkan, dan kemudian tersangka TB dan kemudian menuangkannya dalam berita di sejumlah media sosial dan media online. Tersangka MS dan tersangka JS membiayai demonstrasi-demonstrasi dalam upaya untuk menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pembuktian perkara akuo di persidangan sementara berlangsung, dan tersangka TB kemudian mempublikasikan narasi-narasi demonstrasi tersebut secara negatif dalam berita-berita tentang kejaksaan. Tersangka MS dan tersangka JS menyelenggarakan dan membiayai kegiatan seminar-seminar, podcast, dan talk show di beberapa media online dengan mengarahkan narasi-narasi yang negatif dalam pemberitaan untuk mempengaruhi pembuktian perkara di persidangan, kemudian diliput oleh tersangka TB dan menyiarkannya melalui JEK TV dan akun-akun official JEK TV, termasuk di media TikTok dan YouTube. Tersangka TB memproduksi acara TV show melalui dialog, talk show, dan diskusi panel di beberapa kampus yang diliput oleh JEK TV. Tindakan yang dilakukan oleh tersangka MS, tersangka JS, dan tersangka TB dimaksudkan bertujuan untuk membentuk opini publik dengan berita negatif yang menyudutkan kejaksaan maupun Jampitsus dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tata niaga timah maupun perkara tindak pidana korupsi tata niaga bulan. Mobil mewah hingga kapal milik advokat Arianto alias AR atau Ari Bakri yang merupakan salah satu tersangka penanganan perkara vonis selepas perkara korupsi Crude Palm Oil atau CPO disita oleh Kejaksaan Agung. Selain 5 mobil mewah yang terparkir di depan lobi Gedung Kartika, Kejaksaan Agung, penyidik juga menyita 2 kapal milik Arianto yang kini bersandar di pantai Marina. Berdasarkan pantauan di lokasi, ada 5 mobil mewah yang dipasangi garis pembatas berwarna hitam, merah, dan putih. Mobil pertama adalah Porsche GT3 RS, kemudian di belakang mobil Porsche berwarna hitam metalik terdapat sebuah Mini Cooper. Lalu ada juga mobil Abarth 695, yang kemudian ada juga 2 mobil jenis SUV bermerek Range Rover. Selanjutnya ada Lexus LM350H dan juga ikut kita penyidik beberapa kendaraan lainnya. Sebelumnya penyidik diketahui juga telah lebih dahulu menyita sejumlah mobil mewah milik Arianto. Mobil ini telah ditempatkan di rumah penyimpanan benda sitaan negara atau Rubasan. Hal itu disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta pada Senin 21 April 2025 lalu. Harli mengatakan kendaraan-kendaraan mewah itu ditempatkan di Rubasan agar dapat diurus dengan baik. Diketahui ada beragam kendaraan mewah yang disita Kejagung dari para tersangka dalam kasus ini. Dari tangan advokat Arianto Akbar misalnya, penyidik menyita 1 unit mobil Ferrari Spider, kemudian 1 unit mobil Nissan GT-R, 1 unit mobil Mercedes-Benz, 1 mobil merek Toyota Land Cruiser, dan 2 unit mobil merek Land Rover. Penyidik juga menyita 21 unit sepeda motor mewah berbagai merek dari Arianto, di antaranya Harley Davidson dan Triumph, serta 7 unit sepeda. Kemudian dari tersangka Ali Muhtarob yang merupakan hakim, menyita 1 unit mobil Toner. Sementara tersangka Muhammad
Head of Social Security Legal, Wilmar Group. Penyidik menyita 2 unit mobil Mercedes-Benz, 2 unit sepeda motor Vespa, 1 Honda, dan 4 unit sepeda Prompter. Dan kita bisa lihat Tribuners, berikut ini merupakan beberapa mobil yang disita milik Marcella Santoso atau MS terkait yang merupakan tersangka kasus dugaan suap putusan Onslah dalam perkara minyak goreng. Saya siang ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.